Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Mustika Fitri dan kedua rekan saya, Fadia Mahdatul Alifia dan Sena Radia Pratama. Kami, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari Prodi Administrasi Bisnis. Dalam video ini, kami tujukan untuk tugas kelompok mata kuliah Administrasi Perpajakan, yang dimana kami akan menjelaskan materi tentang perpajakan dan administrasi perpajakan. Pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mr. Dr. N.J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi, kesimpulannya, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus yang dipergunakan untuk membiayai public investment. Selanjutnya ada fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut adalah fungsi-fungsi pajak. 1. Fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 2. Fungsi reguleran atau mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pengukutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan juga efisien. 4. Fungsi redistribusi. Pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu ada jenis-jenis pajak menurut golongannya. 1. Ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. 2. Ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Lalu, ada yang menurut sifatnya. Yang pertama, ada pajak subjektif. Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada yang menurut lembaga pemungutnya. 1. Pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Contohnya, pajak berkendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua, ada pajak daerah tingkat 2 atau kota madya atau kabupaten. Contohnya, pajak pembangunan 1, pajak penerangan jalan, dan pajak bangsa asing.
Sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan sistem pemungutan pajak. Oke, jadi hambatan terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan membayar pajak karena mungkin sulit dipahami karena sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Dan perlawanan aktif biasanya perlawanan yang secara langsung ditujukan kepada fisikus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Lalu sistem pemungutan pajak yaitu terbagi menjadi 3. Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, suatu sistem pemungutan pajak yang menentukan sendiri besarnya pajak. Yang ketiga, Withholding System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak. Apa aja sih contoh-contoh pajak? Contoh pajak yaitu pajak penghasilan seperti gaji karyawan, penghasilan keuntungan usaha, penghasilan kotor dari usaha yang tengah dijalankan, dan pajak penambahan nilai yaitu PPN yang biasa kita temui di struk belanjaan suatu tempat belanja, dan pajak penjualan atas barang mewah yang barang yang dimiliki bukan termasuk kebutuhan pokok, barang yang dimiliki atau dikonsumsi oleh golongan atau masyarakat tertentu, barang yang hanya dimiliki atau dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan tinggi, barang yang dimiliki tersebut dikonsumsi untuk digunakan menunjukkan status sosial atau ekonomi seseorang. Mail materai biasanya digunakan untuk membuat surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran yang berisi sejumlah uang tersebut. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak liburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, dan pajak mineral bukan logam atau batuan, dan pajak parkir. Dan apa aja sih pasal-pasal tentang pajak? Pasal-pasal tentang pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Nomor 2 Peraturan DJP Nomor PER 05 PJ Nomor 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 09 PJ 2020. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10 2016. Yang keenam, Peraturan DJP Nomor PER 01 PJ 2016. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03 2007. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang ke-9, PMK Nomor 32 PMK 10 2019. Yang ke-10 adalah Keputusan DJP Nomor KEP 95 PJ 2019. Pengertian sistem administrasi perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa pengertian administrasi perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak. Menurut Abdurrahman, bahwa sistem administrasi pajak dalam arti sempit adalah sistem penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak.
baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor Fiskus maupun kantor wajib pajak. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah prosedur pengenaan dan penataan serta penggolongan pemungutan kewajiban perpajakan yang pelayanannya dapat dilakukan di kantor Fiskus maupun di kantor wajib pajak. Peran sistem administrasi perpajakan. Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan negara, yaitu penerimaan pajak yang optimal. Dengan sistem administrasi pajak yang diterapkan dengan baik, mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Tanzi dalam Haula Resdiana dan Edi Slamet Irianto menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan memainkan suatu peranan krusial dalam menentukan berhasil tidaknya suatu sistem dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara. Suatu sistem administrasi perpajakan dikategorikan buruk apabila sistem administrasi perpajakan tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki, misalnya dengan sistem withholding, seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak, atau sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional. Berdasarkan uraian atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan mempunyai peranan penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan dibarengi dengan kepatuhan dari wajib pajak. Parameter sistem administrasi perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa parameter dari sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut. 1. Terindikasi secara harmonis antara tahapan-tahapan prosedur, subsistem, teknologi informasi, komunikasi, dan sumber daya manusia. 2. Pengembangan teknologi informasi, komunikasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi komunikasi yang telah dimiliki terlebih dahulu baik Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. 3. Efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak. 4. Efektif dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. 5. Dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. 6. Terdapat pengembangan sumber daya manusia, baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak. 7. Mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. 8. Struktur organisasi DJP yang lebih mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan. 9. Terdapat pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan. Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan, 1. Sederhana, baik dalam jumlah dan tarif pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya. 2. Mencerminkan tercapainya tujuan pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya. 3. Memberikan asas keadilan dan kepastian hukum, baik wajib pajak maupun aparat pajak. 4. Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang. 5. Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memperlakukan asas menghitung dan menyetorkan diri kewajiban pajaknya atau self-assessment. 6. Mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa parameter sistem administrasi perpajakan adalah sederhana, mencerminkan tercapainya tujuan pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya, memberikan asas keadilan dan kepastian hukum yang baik, wajib pajak maupun aparat pajak, menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang, memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberikan asas menghitung dan menyetorkan diri kewajiban pajaknya, dan mendorong serta memberikan pengaruh positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan.
Pelayanan administrasi perpajakan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengharuskan penerbitan produk hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelayanan administrasi perpajakan pasca COVID-19, Direktorat Dirjen Pajak atau DJP telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 1. Memperpanjang waktu pelaporan pajak. DJP memberikan relaksasi dengan memberikan jangka waktu yang lebih panjang atas penyampaian SPTT tahunan orang pribadi sampai 30 April dan dapat perpanjangan penyampaian SPT tahunan badan jika situasi belum kondusif. Relaksasi ini juga diberikan khusus pada SPT masa PPh pemotongan dan pemungutan. 2. Keringanan dalam proses perpajakan pajak. DJP memberikan keringanan untuk menyampaikan perpanjangan atau permohonan kembali produk hukum pelayanan administrasi perpajakan yang jangka waktu berlakunya telah habis atau terlampaui.